香るね。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengedukasikan apa itu ejaan dan tanda baca. Khususnya tanda baca titik, koma, dan tanda tanya. Berikut videonya. Check it out. Satu jadi. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ejaan dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang atau standar dan penggabungan dalam suatu bahasa secara teknis, yakni dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan Fungsi ejaan. Fungsi ejaan terdiri atas 3. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa, dan yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke perkembangan ejaan. Bahwa kita tahu Indonesia mempunyai 4 perkembangan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Hausen. Ejaan Van Hausen ini berkembang pada tahun 1901. Ejaan ini mempunyai ciri khas seperti huruf J menuliskan kata yang, payang, dan sayang. Yang kedua, huruf O dan E menuliskan kata itu, guru, dan selanjutnya kita masuk ke ejaan Swanti. Ejaan Swanti ini diresmikan pada tanggal 14 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan dari Van Hausen. Ejaan Swanti ini mempunyai ciri khas seperti huruf O dan E digantikan dengan huruf U seperti pada kata guru, itu, dan umur. Bunyi hamzah dan sertak dituliskan pada huruf K seperti pada kata-kata tak, pak, makmur, dan rakyat. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada Kongres Bahasa Indonesia II, Medan, pada tahun 1959 menghasilkan konsep ejaan, yaitu ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Pada perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya, konsep tersebut. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang pada tanggal 16 Agustus 1972 melalui pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Peresmian ejaan baru ini berdasarkan undang-undang tahun 19. Yang kedua, ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuknya berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Misalnya, bank dengan bank, sanksi dengan sanksi. Selanjutnya, transliterasi. Pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Misalnya, Yaumul Adha, yaitu hari kurban. Suksma, yaitu sukma. Saij, yaitu jiwa batin. Moska, yaitu Moskwa dan Moskow. Yang keempat, ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin, tidak diubah. Misalnya, background, aqueduct, Carnizaro, daerah. Selanjutnya kita masuk ke tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang dimaksudkan. Jenis-jenis tanda baca. Jenis tanda baca dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda baca titik. Yang kedua, tanda baca koma. Dan yang ketiga, tanda tanya.
Fungsi tanda baca. Secara umum, tanda baca berfungsi sebagai untuk menjaga keefektifan komunikasi. Yang pertama, tanda baca titik. Ada beberapa kaidah dalam penggunaan tanda baca titik, yaitu yang pertama, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Yang kedua, tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar, dan lain-lain. Kita lanjut ke tanda baca koma. Kaidah-kaidah penggunaan tanda baca koma adalah sebagai berikut. Pertama, tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Kedua, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi mau melainkan. Ketiga, tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Kemudian lanjut ke tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.